legenda Kebo Iwa, raksasa keteguhan, cerita rakyat Bali. Di suatu masa yang sangat jauh di masa lalu, terletak sebuah desa yang indah dan damai di Pulau Dewata, Bali. Di desa itu, hiduplah sepasang suami istri yang saling mencintai dan hidup dalam kerukunan. Mereka adalah pasangan yang berkecukupan, hidup dari hasil bumi yang mereka tanam dan panen dengan penuh kasih sayang. Namun, ada satu hal yang selalu menghantui pikiran mereka. Meski mereka telah menikah selama beberapa tahun, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Keheningan di rumah mereka hanya dipenuhi oleh suara alam dan hewan peliharaan mereka. Mereka merindukan tawa dan keceriaan seorang anak yang dapat melengkapi kebahagiaan mereka. Setiap hari, dengan penuh harap dan ketabahan, mereka berdoa kepada Sang Hyang Widi-Wasa, dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu Bali. Mereka memohon dengan tulus agar diberikan seorang anak, seorang penerus yang dapat melanjutkan hidup mereka dan meneruskan warisan budaya mereka. Doa mereka adalah simbol dari harapan dan keinginan mereka yang paling dalam, sebuah permohonan yang menggambarkan kerinduan mereka akan kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka. Pada suatu hari yang cerah, ketika matahari bersinar terang dan burung-burung bernyanyi, doa mereka akhirnya terkabul. Sang istri, dengan wajah berseri-seri dan mata berbinar kebahagiaan, mengumumkan bahwa ia sedang mengandung. Kabar ini seolah membawa angin segar dan kebahagiaan yang tak terhingga bagi mereka berdua. Beberapa bulan berlalu, dan tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Dengan penuh harap dan cinta, sang istri melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Bayi itu memiliki mata yang cerah dan senyum yang manis, seolah menjanjikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Namun, ada sesuatu yang unik tentang bayi ini. Ia tumbuh dengan sangat cepat, jauh melebihi bayi normal lainnya. Porsi makannya pun luar biasa, menyerupai orang dewasa, seolah tubuhnya membutuhkan lebih banyak energi untuk pertumbuhannya yang cepat. Hari demi hari berlalu, dan bayi itu terus tumbuh, semakin besar dan kuat. Ukurannya melebihi ukuran orang dewasa, membuat semua orang di desa terkejut dan kagum. Namun, di balik kejutan itu, ada rasa hormat dan harapan. Seiring berjalannya waktu, bayi yang tumbuh menjadi raksasa itu mulai dikenal oleh semua orang di desa. Mereka memanggilnya dengan sebutan Kebo Iwa, sebuah nama yang berarti paman kerbau. Nama ini mencerminkan ukuran dan kekuatan fisiknya yang luar biasa, yang menyerupai kerbau, hewan yang kuat dan perkasa. Namun, Kebo Iwa bukanlah sosok yang sempurna. Ia dikenal sebagai sosok yang serakah, selalu menginginkan lebih dari apa yang ia miliki. Ia juga dikenal sebagai sosok yang emosional, mudah marah dan sulit dikendalikan. Selain itu, Kebo Iwa juga dikenal sebagai sosok yang pemalas, lebih suka beristirahat daripada bekerja keras. Namun, di balik semua kekurangan itu, ada satu hal yang membuat Kebo Iwa sangat dihormati dan ditakuti oleh semua orang di desa. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, sebuah kekuatan yang mampu mengubah bentuk alam sekitarnya. Dengan kekuatan itu, Kebo Iwa mampu mengangkat gunung dan membelah bukit, sebuah prestasi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Kekuatan Kebo Iwa ini menjadi legenda di desa itu, sebuah cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Meski Kebo Iwa memiliki banyak kekurangan, kekuatan dan keteguhan hatinya membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti. Pada suatu hari yang cerah, ketika matahari terbit membawa harapan baru, Raja Bali, Dalem Batur, memanggil Kebo Iwa ke istananya. Dalem Batur adalah seorang raja yang bijaksana dan adil, yang selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya.
Ia duduk di atas tahta emasnya, dengan wajah yang penuh kebijaksanaan dan keberanian. Dengan suara yang lembut namun tegas, Dalem Batur memerintahkan Kebo Iwa untuk melakukan tugas yang sangat penting. Ia meminta Kebo Iwa untuk membuat bendungan di Gunung Batur, gunung berapi yang megah dan menakutkan yang berdiri tegak di tengah Pulau Bali. Bendungan tersebut bukanlah bendungan biasa. Bendungan itu bertujuan untuk membendung air lahar, aliran air yang mengandung material vulkanik yang dapat merusak apapun yang ada di jalannya. Air lahar ini seringkali menjadi ancaman bagi desa-desa di sekitar Gunung Batur, terutama saat gunung berapi itu meletus. Dengan membuat bendungan, Dalem Batur berharap dapat melindungi desa-desa tersebut dari ancaman air lahar. Ia ingin rakyatnya hidup dalam keamanan dan kesejahteraan, bebas dari ancaman alam yang dapat merusak rumah dan ladang mereka. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, Dalem Batur yakin bahwa Kebo Iwa, dengan kekuatan dan keteguhannya, adalah satu-satunya yang mampu melakukannya. Ia percaya bahwa Kebo Iwa, meski memiliki banyak kekurangan, memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, Kebo Iwa pun berangkat untuk memulai tugasnya. Ia berjalan menuju Gunung Batur, dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh keberanian. Ia siap untuk menghadapi tantangan ini, untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar raksasa, bahwa ia adalah sosok yang memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Tanpa menunda, Kebo Iwa mulai bekerja. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia mulai menggali tanah dan batu di lereng Gunung Batur. Tangannya yang besar dan kuat bergerak seperti alat berat, mengangkat beban-beban berat dan memindahkannya dengan mudah. Ia bekerja dengan tekad yang kuat, tidak peduli betapa berat dan sulitnya tugas yang dihadapinya. Hari demi hari berlalu, dan Kebo Iwa terus bekerja tanpa lelah. Ia bekerja dari pagi hingga malam, tanpa henti. Keringat mengalir deras dari tubuhnya, menciptakan aliran sungai kecil yang mengalir ke danau di bawahnya. Namun, Kebo Iwa tidak pernah mengeluh atau menyerah. Ia terus bekerja, didorong oleh tekadnya yang kuat dan keinginannya untuk membantu rakyatnya. Setelah berhari-hari bekerja tanpa henti, akhirnya bendungan tersebut selesai dibangun. Bendungan itu adalah karya seni arsitektur yang luar biasa, dibangun dengan kekuatan dan keteguhan Kebo Iwa. Bendungan itu sangat besar dan kokoh, seolah-olah dibangun oleh para dewa. Bendungan itu mampu membendung air lahar yang mengancam desa-desa di sekitarnya. Dengan bendungan itu, desa-desa tersebut kini aman dari ancaman alam. Mereka dapat hidup dengan tenang, tanpa harus khawatir akan bahaya yang mungkin datang. Kebo Iwa, dengan kekuatan dan keteguhannya, telah menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar raksasa, bahwa ia adalah sosok yang memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Ia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Pembangunan bendungan yang megah itu ternyata juga menyebabkan terbentuknya Danau Batur. Air yang dibendung oleh bendungan itu mengalir dan mengisi lembah di bawahnya, menciptakan danau yang indah dan tenang. Danau itu berkilauan di bawah sinar matahari, mencerminkan keindahan alam sekitarnya. Danau Batur, dengan airnya yang jernih dan pemandangan yang menakjubkan, menjadi simbol dari kekuatan dan keteguhan Kebo Iwa. Setelah bekerja selama berhari-hari tanpa henti, Kebo Iwa merasa sangat lelah. Tubuhnya yang besar dan kuat seolah-olah telah menghabiskan semua energinya. Ia merasa tubuhnya berat, dan otot-ototnya sakit karena bekerja terlalu keras. Namun, ia merasa puas dan bahagia, karena ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Kebo Iwa pun memutuskan untuk beristirahat. Ia mencari tempat yang tenang dan damai di tepi Danau Batur,
tempat di mana ia dapat menikmati keindahan alam sekitarnya. Ia duduk di sana, menatap air danau yang tenang, dan merenung tentang apa yang telah ia capai. Perlahan-lahan, mata Kebo Iwa mulai berat. Ia merasa tubuhnya lelah dan pikirannya kosong. Ia pun memutuskan untuk tertidur di sana, di tepi danau, di bawah sinar matahari yang hangat. Ia tertidur dengan tenang, dengan senyum kepuasan di wajahnya. Namun, Kebo Iwa tidak pernah bangun lagi. Ia tertidur untuk selamanya, meninggalkan dunia ini dengan damai. Tubuhnya yang besar dan kuat berubah menjadi batu, menjadi bagian dari alam sekitarnya. Ia menjadi simbol dari kekuatan dan keteguhan, sebuah monumen yang mengingatkan kita semua tentang pentingnya kerja keras dan pengorbanan. Penduduk desa merasa sangat berterima kasih kepada Kebo Iwa. Meski ia adalah sosok yang serakah, emosional, dan pemalas, ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mereka. Ia telah membangun bendungan yang melindungi desa mereka dari ancaman alam, dan ia telah berkorban untuk kebaikan mereka. Mereka merasa berhutang budi kepada Kebo Iwa, dan mereka ingin menunjukkan rasa terima kasih mereka. Sebagai ucapan terima kasih, penduduk desa memutuskan untuk membuat sebuah patung Kebo Iwa. Mereka mengumpulkan batu dan tanah, dan dengan penuh kasih sayang dan penghargaan, mereka mulai membentuk patung itu. Mereka bekerja dengan tekad yang kuat, didorong oleh rasa terima kasih dan penghargaan mereka kepada Kebo Iwa. Patung itu dibuat di tepi Danau Batur, tempat di mana Kebo Iwa tertidur untuk selamanya. Patung itu menghadap danau, seolah-olah Kebo Iwa sedang menatap air danau yang tenang dan merenung tentang apa yang telah ia capai. Patung itu adalah simbol dari kekuatan dan keteguhan Kebo Iwa, sebuah pengingat akan apa yang telah ia lakukan untuk desa mereka. Patung Kebo Iwa di tepi Danau Batur sekarang menjadi salah satu landmark di desa itu. Setiap kali penduduk desa melihat patung itu, mereka akan teringat akan Kebo Iwa dan apa yang telah ia lakukan untuk mereka. Mereka akan teringat akan kekuatan dan keteguhan Kebo Iwa, dan mereka akan terinspirasi untuk bekerja keras dan berkorban untuk kebaikan bersama. Patung Kebo Iwa adalah simbol dari rasa terima kasih dan penghargaan penduduk desa kepada Kebo Iwa. Itu adalah cara mereka untuk mengatakan, "Terima kasih, Kebo Iwa. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untuk kami." Kisah Kebo Iwa, raksasa yang memiliki kekuatan dan keteguhan luar biasa, bukanlah sekadar cerita. Ini adalah legenda yang telah diceritakan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Bali, dari generasi ke generasi. Cerita ini telah menjadi bagian integral dari budaya dan sejarah mereka, sebuah cerita yang mengajarkan nilai-nilai penting dan membentuk identitas mereka sebagai masyarakat. Dengan setiap kali cerita ini diceritakan, legenda Kebo Iwa menjadi semakin kuat dan berarti. Ia menjadi simbol dari kekuatan dan keteguhan, sebuah contoh bagi semua orang tentang apa yang dapat dicapai dengan kerja keras dan pengorbanan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, mendorong mereka untuk bekerja keras dan berkorban untuk kebaikan bersama. Namun, kisah Kebo Iwa bukan hanya dikenal di Bali. Ia telah menyeberang lautan dan menjadi salah satu cerita rakyat paling populer di seluruh Indonesia. Kisahnya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan diceritakan di berbagai daerah, mencapai jutaan orang dan menginspirasi mereka dengan pesan-pesan pentingnya. Legenda Kebo Iwa mengajarkan kita tentang pentingnya kerja keras, keteguhan, dan pengorbanan. Ia mengajarkan kita bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Ia mengajarkan kita bahwa pengorbanan adalah bagian penting dari perjuangan kita, dan bahwa dengan pengorbanan, kita dapat mencapai kebaikan yang lebih besar. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan,
Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.